Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Nudin dari kelas MN23T. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada analisis saya, yaitu analisis kasus PT Sukses Bersama menuju organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya latar belakang. PT Sukses Bersama, perusahaan manufaktur elektronik rumah tangga, mengalami penurunan performa dan probabilitas dalam 10 tahun terakhir. Beberapa masalah utama yang dihadapi perusahaan meliputi penurunan produktivitas karyawan, ketidaksesuaian strategi perusahaan dengan tren pasar, dan ketidakseimbangan internal dan sistem manajemen kinerja yang kurang memadai. Baik, selanjutnya ada analisis eksternal atau PESTEL, yaitu yang pertama adalah politik. Kebijakan pemerintah terkait industri elektronik, regulasi lingkungan, dan kebijakan perdagangan bebas. Yang kedua ada ekonomi, kondisi ekonomi makro, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, dan daya beli konsumen. Lalu yang ketiga ada sosial, tren konsumen, gaya hidup, prevensi terhadap teknologi ramah lingkungan, dan kesadaran lingkungan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi elektronik, inovasi produk, dan adaptasi teknologi baru. Selanjutnya ada lingkungan. Regulasi lingkungan, dampak produksi terhadap lingkungan, dan permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada legal, regulasi terkait ketenaga kerjaan, keamanan produk, dan perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama adalah struktur organisasi yang kaku dan hierarkis, kurang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua adalah strategi perubahan tidak selaras dengan tren pasar dan perilaku konsumen. Yang ketiga adalah sistem manajemen kinerja yang kurang jelas, sistem produksi dan distribusi manual. Selanjutnya yang keempat adalah staf, karyawan yang kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntunan teknologi modern. Dan yang kelima adalah keterampilan atau skill. Keterampilan karyawan tidak sejalan dengan kebutuhan pasar. Dan yang keenam ada gaya atau style, kepemimpinan otoriter dan kurang adaptif. Dan yang ketujuh nilai bersama, yaitu kurangnya nilai-nilai mendukung inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya ada strategi perusahaan. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap tren pasar. Mengubah strategi perusahaan untuk selaras dengan tren pasar. Fokus pada produk ramah lingkungan dan teknologi terkini. Selanjutnya ada pengembangan sistem manajemen kinerja. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang jelas, struktur, dan berfokus pada hasil. Selanjutnya, peningkatan keterampilan karyawan. Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada modernisasi sistem produksi dan distribusi. Menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem produksi dan distribusi. Baik, selanjutnya kesimpulan. Strategi transformasi PT Sukses Bersama harus berfokus pada pengembangan organisasi, menjadi organisasi berkinerja tinggi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Praktek manajemen SDM yang efektif sangat penting untuk mendukung strategi ini. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan karyawan, sistem manajemen kinerja yang jelas, dan budaya organisasi yang mendukung